Dan kali ini sonhoreg itu dilakukan di laut, ya. Tidak puas mereka mengganggu ketentraman warga di darat, sekarang mereka menginvasi lautan untuk mengganggu ketentraman biota laut, untuk mengganggu ketentraman kehidupan ikan-ikan di laut. Ya, habis ini siapa lagi yang mau diganggu? Mungkin akan melakukan kegiatan sonhoreg di udara. Aksi seperti ini bisa memicu ikan menjadi stres dan mengancam kerusakan ekosistem. Jadi baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan bagaimana aksi dan fenomena battle sonhoreg yang ternyata bukan hanya di daratan, tetapi juga menyebar ke bagian wilayah perairan. Diberitakan Tribun News, Susi Pujastuti berharap deburan ombak yang besar bisa menenggelamkan sonhoreg. Karnaval di Bondowoso. Iya, sakit sekali itu. Perangkat sound system tersebut menimpa tersangkut kepalanya, ranting pohon dan jatuh menimpa. Oke, sebelum lanjut mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Warga kecam sonhoreg digelar di Laut Pasuruan. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama, dan nanti saya akan coba mengulas di akhir-akhir video. Ya, mungkin Anda masih ingat kalau Anda adalah subscriber setia saya yang setia menonton video saya, konten-konten saya. Tentu Anda masih ingat bahwa saya beberapa kali mereact konten tentang sonhoreg, yang mana sonhoreg itu membuat kehancuran pada rumah warga. Ya, ada yang gentengnya pada berjatuhan, ada yang kacanya pecah, retak-retak dan pecah, ada yang plafonnya berjatuhan, ada pagarnya yang dihancurkan, ada jembatan umum yang dihancurkan, dan sebagainya. Ya, Anda mungkin masih ingat kalau Anda menonton video-video saya. Ya, betapa hebatnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh sonhoreg ini, membuat hancur rumah-rumah warga. Ya, bahkan dihancurkan secara sengaja. Ya, begitu dahsyatnya kerusakan yang dibuat oleh kegiatan sonhoreg ini, tetapi mereka bangga melakukan sonhoreg, katanya tidak apa-apa gitu ya, warga menerima. Yang lagi viral kaca pecah, genteng rontok. Jangankan kaca pecah, genteng rontok, Mas. Rumahnya rubuh pun nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, los mereka, nggak apa-apa. Uang mereka ya sewa-sewa sendiri. Mereka tuh, saya juga sebagai operator ya Mas, saya yang ngalamin sendiri, saya yang tahu di lapangan. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer Mas, beneran. Nggak main-main mereka sawer. Satu lagu 1 juta, satu lagu 1 juta gitu. Itu dari masyarakat. Masyarakat itu semakin ada kerusakan sebetulnya. Mereka seneng. Nggak ada yang namanya, wah ini gimana, atau gimana. Wis, pasti mereka los Mas, rusak apa jari keri, aku sing nanggung gitu. Tapi faktanya, ada saja warga yang marah-marah kepada mereka sonhoreg karena mereka merasa terganggu, karena rumahnya itu bergetar sampai berjatuhan, hancur gitu ya. Tetapi mereka masih mengatakan bahwa warga itu senang, ya happy, meskipun ada kejadian seperti itu, meskipun rumahnya rusak. Gitu. Sampai kena marah lor ya. Sampai kena marah lor ya. Sampai pada akhirnya kita dijumpai satu video yang mana sonhoreg itu terbakar, ya, terbakar ketika saat kegiatan sonhoreg itu. Oke, dan kali ini sonhoreg itu dilakukan di laut, ya. Tidak puas mereka mengganggu ketentraman warga di darat, sekarang mereka menginvasi, ya, menginvasi lautan untuk mengganggu ketentraman biota laut, untuk mengganggu ketentraman kehidupan ikan-ikan di laut. Ya, habis ini siapa lagi yang mau diganggu? Mungkin akan melakukan kegiatan sonhoreg di udara,
di awan untuk mengganggu ketentraman para burung, ya, untuk ketentraman para penghuni langit gitu. Allah, ada aja kelakuan warga negara Indonesia ini ya. Allah. Oke, tanpa berlama-lama kita tonton beberapa video berikut ini. Ada battle sound horeg di laut lepas yang terekam secara jelas. Mereka menggunakan perahu bersama-sama ke tengah laut sambil membunyikan musik yang sangat keras. Menurut lembaga kelautan, aksi seperti ini bisa memicu ikan menjadi stres dan mengancam kerusakan ekosistem. Jadi baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan bagaimana aksi dan fenomena battle sound horeg yang ternyata bukan hanya di daratan, Sampai tetapi juga menyebar ya ke bagian kapal. wilayah perairan. Sejumlah kapal nelayan diketahui memutar musik dengan volume yang sangat keras, bahkan bisa mencapai 135 desibel. Ini menyebabkan gangguan pendengaran yang serius, baik pada manusia ataupun hewan. Menurut lembaga kedaulatan Amerika Serikat, kebisingan seperti ini bisa mengganggu kehidupan mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Suara bising berlebihan dapat membuat hewan laut menjadi stres, mengubah perilaku, hingga menyebabkan kematian. Getaran dari suara sound horeg tersebut bisa merusak terumbu karang yang merupakan tempat tinggal bagi spesies laut. Jika terus dibiarkan, kegiatan seperti ini mempercepat kerusakan ekosistem laut di Indonesia yang sudah rentan. Gimana menurut kamu terkait dengan fenomena ini, teman-teman? Ya, suara yang dihasilkan sound horeg yang begitu menggelegar dapat mengganggu kehidupan ikan, bahkan bisa membuat stres dan mati gara-gara gelegar sound horeg itu. Allah. Sampai tadi joget-joget di atas laut itu ya. Pasti netizen yang tidak menyukai hal ini, termasuk saya, terbesit dalam hatinya. Moga-moga ada ombak ya. Terbesit pemikiran seperti itu. Mohon maaf kalau doa saya agak ekstrim gitu ya. Tidak hanya saya dan netizen sebetulnya yang terbesit pemikiran seperti itu. Bahkan mantan Menteri Kelautan Puji Astuti dengan terang-terangan menulis di Twitter, di X gitu ya, supaya ombak laut menggulung mereka gitu. Oke, berikut videonya. Sound horeg di pesisir Pasuruan viral dan memicu reaksi keras dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ia menilai kebisingan itu mengganggu ekosistem laut dan berharap gelombang besar bisa menenggelamkannya. Sound horeg di pesisir pantai Jawa Saking Timur geramnya viral. gitu ya. Sound memekakkan telinga digelar di tepi pantai tersebut. Acara digelar di Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Nguling, dan Desa Semedusari, Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan. Menurut informasi, acara sound horeg tersebut sekaligus untuk merayakan Kupatan. Videonya tersebar di sosial media hingga memancing komentar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Diberitakan Tribun News, Susi Pujiastuti berharap deburan ombak yang besar bisa menenggelamkan sound horeg. Menurut pemantauan, perayaan Kupatan dengan sound horeg terlihat Semoga tidak suara debur sampai di ombak yang tengah besar laut. akan menggelamkan Kapal yang sound dirakit horeg. tidak memungkinkan karena ombaknya Ada terlalu perempuan besar. juga pakai helm Kapal juga. sederhana Ngapain dengan pakai helm? beban sound horeg bisa mengakibatkan kecelakaan laut. Meski tidak menimbulkan korban, pihak kepolisian akan mengevaluasi gelaran sound horeg. Karena sejak viralnya sound horeg di laut atau pantai banyak menimbulkan penilaian negatif. Lembaga Kelautan Amerika Serikat NOAA juga menyebut kebisingan di atas 120 desibel dapat menyebabkan mamalia laut stres hingga menyebabkan perubahan perilaku dan kematian hewan. Kedepan, polisi akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan terkait pelarangan sound horeg di laut. Harus Di ya, wilayah harus darat segera sendiri, dibuat, polisi nggak usah sudah bertele-tele. melarang penggunaan sound horeg. Polisi harus segera membuat peraturan pelarangan sound horeg ini dimanapun itu, entah di darat, entah di laut maupun di udara ya. Larang, jangan sampai ada kegiatan sound horeg ini. Kalaupun harus ada sound horeg, merayakan sesuatu dengan sound, jangan sampai kegiatan itu, suara yang dikeluarkan itu melebihi kapasitas ya, melebihi kapasitas atau toleransi dari pendengaran kita manusia. Lagipun, apa sih manfaatnya dari kegiatan ini? Kita semua pasti sepakat bahwa mudarat yang diakibatkan oleh kegiatan sound horeg ini lebih besar daripada manfaatnya. Dan bahkan kalau saya boleh katakan, tidak ada manfaat sama sekali yang dihasilkan oleh kegiatan sound horeg ini. Kecuali hanya kesenangan sesaat yang dilakukan oleh para krunya itu. Dan bagi segelintir yang menyukai kegiatan sound horeg ini.
Itu pendapat saya pribadi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Selain hanya mudarat yang kita dapatkan yang efeknya begitu luar biasa bagi warga sekitar, menghancurkan rumah, menghancurkan fasilitas umum, mengganggu kesehatan. Apalagi dari itu semua masihkah Anda menyebutkan, masih bisakah Anda menyebutkan keuntungan atau manfaat yang dihasilkan oleh sound horeg ini? Tidak ada sepertinya. Saya pribadi tidak bisa menyebutkan keuntungan atau manfaat yang dihasilkan oleh sound horeg ini. Tidak bisa karena tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kecuali hanya bersenang-senang, memuaskan kesenangan mereka gitu ya. Allah, apalagi di laut. Bagaimana nanti kalau seandainya tiba-tiba ada ombak, mereka tergulung tuh, kan tidak satu dua orang, ya, ramai sekali orang di situ. Kemudian ditambah sound horeg yang beban beratnya seberat itu, ya, ketika terguling akan susah untuk diatasi. Tidakkah mereka berpikir ke situ, ya, dampak yang akan terjadi nanti seandainya ada tiba-tiba ada ombak, gitu ya, ada fenomena alam di laut yang tidak bisa prediksi. Tidakkah mereka berpikir seperti itu? Tidakkah mereka pikir risikonya tiba-tiba terguling dan meninggal gitu? Allah, masa iya akal sehat mereka tidak jalan sih, tidak digunakan hanya karena kegiatan yang tidak ada manfaatnya ini sama sekali. Oke, selanjutnya kita tonton satu video yang mana sound horeg baru-baru ini menelan korban, ya, menelan korban karena sound horeg ini menimpa warga, ya, menimpa seseorang yang sedang mengikuti sound horeg itu di belakangnya, ya. Seperti ini videonya. Pemirsa, sound horeg setinggi 5 meter tumbang saat karnaval di Desa Jambesari Darussolah, Bondowoso, Jawa Timur. 2 orang menjadi korban, satu Dua orang, diantaranya mengalami luka serius di kepala. Sound horeg setinggi itu, Sound horeg setinggi 5 meter tiba-tiba ambruk saat karnaval di Bondowoso. Iya, aduh, sakit sekali itu. Perangkat sound system tersebut Menimpa tersangkut kepalanya. ranting pohon dan jatuh menimpa peserta yang berada di belakangnya. Sejumlah anak kecil yang berada di barisan belakang beruntung berhasil menyelamatkan diri. Namun 2 Perempuan warga lain lagi-lagi menjadi ngapain korban, sih perempuan Firman ada di Syah, situ? menderita luka ringan, sementara Nadia Friska mengalami luka di kepala dan harus mendapatkan perawatan medis. Ironisnya kegiatan ini digelar tanpa izin resmi dari pihak kepolisian. Tanpa izin Karnaval resmi. tersebut sering menjadi keluhan warga. Suaranya yang bising serta getarannya dianggap merusak genteng dan mengganggu ketenangan. Usai kejadian, pihak panitia langsung menyampaikan permohonan maaf kepada warga dan juga korban. Nyangkut ya. Lagi ngapain bikin sound horeg setinggi itu? Tidak mengukur dengan lokasi yang akan dilewati. Allah, akhirnya apa? Akhirnya sound itu, ya, menyentuh ranting kemudian tertimpa ke orang yang mengikuti di belakang, ya. Lagian pada ngapain sih? Cuma sound kayak gitu aja diikutin dari belakang. Akan dapat apa mereka? Perempuan lagi ngapain ikut-ikutan seperti itu? Mau joget-joget wadidaw. Allah, ya. Beruntung masih selamat ya, tidak sampai melayang nyawanya. Melihat tadi jatuhnya itu ya lumayan ini ya, lumayan tinggi. Akhirnya kan tekanan ketika jatuhnya kan lumayan kuat. Apalagi soundnya itu tadi lumayan besar tuh, ya. Menimpa kepala langsung. Allah. Untung ya otaknya tidak sampai geger gagal otak gitu ya. Kalau sampai gagal otak, geger otak apa sih namanya itu ya. Intinya terkena otak gitulah ya, kan bisa amnesia kita gitu ya. Kalau sampai otaknya rusak. Dan mudah-mudahan setelah kejadian itu, perempuan tadi itu ya, si kakak tadi itu jadi trauma dengan sound horeg dan tidak ikut-ikutan lagi ya. Mending trauma dengan sound horeg daripada suka dengan sound horeg. Dan mudah-mudahan pemerintah segera membuat aturan pelarangan sound horeg ya. Segera melarang kegiatan sound horeg di jalanan dengan suara yang menggelegar seperti itu ya, yang mana akan merusak rumah-rumah sekitar yang dilewati dan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi mereka yang sedang mengalami sakit parah ketika ada kegiatan sound horeg ini. Ya, jangan berikan izin, ya, jangan berikan izin ketika mereka
ingin melakukan kegiatan seperti ini, melihat mudaratnya yang begitu besar daripada manfaatnya yang menurut saya tidak ada sama sekali. Ya, marilah Indonesia, ya, jangan kita validasi survei-survei yang dibuat oleh lembaga dunia, yang mana lembaga dunia itu mengatakan bahwa IQ rata-rata Indonesia ini adalah 78. Ya, kemudian SDM Indonesia ini termasuk SDM yang paling rendah, gitu ya, SDM rendah. Marilah kita tentang survei itu dengan kelakuan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengaburkan pernyataan bahwa IQ Indonesia ini adalah 78 rata-ratanya dan SDM kita ini rendah. Mari kita tunjukkan ya bahwa kita itu tidak betul-betul IQ segitu, gitu ya. Dengan Anda, dengan rakyat Indonesia melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal konyol seperti ini, itu akan menguatkan pernyataan survei bahwa IQ rata-rata rakyat Indonesia adalah 78. Ya, memvalidasi ya. Kita malah memvalidasi. Padahal sebagian netizennya itu menolak survei ini, menolak fakta ini. Tetapi rakyatnya di dunia nyata malah memvalidasi bahwa rata-rata rakyat Indonesia betul-betul IQ 78 dan ber-SDM rendah. Berarti tidak ada kerjasama nih antara netizen dan warganya di dunia nyata. Netizennya menolak IQ 78, sementara rakyatnya di dunia nyata memvalidasi bahwa betul rata-rata rakyat Indonesia ber-IQ 78 dan SDM rendah. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.